Josep Guardiola puji Julian Alvarez usai tampil apik kala Manchester City sikat Sevilla. Penyerang Manchester City, Julian Alvarez tampil ciamik kala The Citizens julukan Manchester City mengalahkan Sevilla di partai terakhir grup G Liga Champions tahun 2022 sampai tahun 2023. Alhasil, penampilannya pun mendapat pujian dari sang pelatih, Josep Guardiola. Laga antara Manchester City kontra Sevilla berlangsung di Etihad Stadium, Manchester pada Kamis tanggal 3 November tahun 2022 dini hari WIB. Dalam laga tersebut, Julian Alvarez dan kawan-kawan menang dengan skor 3-1. Julian Alvarez menjadi salah satu pemain yang performanya paling mentereng di laga tersebut. Selain menciptakan satu gol di menit ke-73, Alvarez juga mampu mencatatkan 2 assist bagi Manchester City. Josep Guardiola pun merasa puas dengan performa yang telah ditunjukkan anak asuhnya itu. Ia merasa bahwa pencapaian tersebut sangat sulit untuk dihasilkan seorang pemain. Dia punya 2 assist. Dia membuat 2 assist dan mencetak 1 gol. Gol itu tidak mudah, ujar Josep Guardiola dilansir dari laman resmi Manchester City, Kamis tanggal 3 November tahun 2022. Selain itu, Josep Guardiola juga merasa bahwa Julian Alvarez telah menunjukkan kinerja yang sangat luar biasa sepanjang pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Guardiola pun tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Dia adalah pria yang spesial. Dia memiliki etos kerja yang luar biasa, lanjut Josep Guardiola. Tentu saja hasil tersebut memang menjadi hal yang ingin didapatkan oleh Manchester City pada pertandingan itu. Guardiola pun menyebut bahwa seluruh pemain dan staf sangat senang dengan penampilan yang disuguhkan Julian Alvarez. Saya akan mengatakan tidak ada satu orang pun di ruang ganti hari ini, staf dan pemain, yang tidak senang untuknya, pungkasnya. Guardiola ungkap musuh baru Manchester City. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengungkapkan nama baru yang layak diwaspadai oleh The Citizens di Liga Inggris musim ini. Selain nama-nama tim besar yang punya tradisi kuat di Liga Inggris, Guardiola kini mewaspadai Newcastle United sebagai pesaing Man City dalam perburuan Liga Inggris musim ini. Mereka adalah penantang untuk sampai di sana perebutan gelar. Pelatih mereka Eddie Howe dan kalian semua paham betapa hebatnya dia. Dengan sejumlah pemain baru yang datang dan cara mereka bermain, berani, kata Guardiola memberikan pujian, dikutip dari Manchester Evening News. Guardiola tanpa ragu menyebut Newcastle akan meramaikan persaingan di posisi 4 besar Liga Inggris. Pelatih asal Spanyol itu juga mengakui bahwa Newcastle punya keuntungan berupa ketiadaan kompetisi Eropa sehingga mereka bisa fokus untuk bertarung di Liga Inggris saja. Ada banyak tim yang bertarung untuk tiket Liga Champions, bertarung untuk titel juara. Lihat, Newcastle adalah bagian dari hal itu. Saya melihat mereka berduel lawan Tottenham pekan lalu. Saya melihat kekuatan fisik mereka, kami menghadapi mereka di pekan ketiga musim ini. Bayangkan tim Newcastle dengan hanya 1 laga tiap pekan, tanpa kompetisi Eropa. Ujar Guardiola. Manchester City saat ini mengoleksi 29 poin sedangkan Newcastle memiliki 24 poin. Newcastle sendiri jadi salah satu tim yang mampu merebut poin dalam duel lawan Manchester City. Pada duel di pekan ketiga, Newcastle vs Man City berakhir imbang 3-3. The Magpies bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Erling Haaland dan Bernardo Silva mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Jangan terus bandingkan Arsenal dengan Manchester City. Mantan striker Premier League, Glenn Murray, meyakini bahwa terus membandingkan performa gemilang Arsenal dengan Manchester City merupakan sikap tak terhormat terhadap The Gunners. Arsenal mengalahkan Nottingham Forest dengan skor 5-0 pada Minggu 30/10 kemarin untuk kembali ke puncak klasemen Premier League. Mereka unggul 2 poin dari Manchester City setelah 12 pertandingan. Gol-gol dari Gabriel Martinelli, Thomas Partey, Martin Odegaard serta 2 gol dari Reiss Nelson sukses memperpanjang laju kemenangan The Gunners di Emirates Stadium menjadi 11 laga beruntun. Dengan performa yang luar biasa itu, banyak yang kini percaya skuad Mikel Arteta akan bisa terus melaju untuk memenangkan gelar pertama Arsenal sejak musim The Invincibles pada tahun 2003-04. Namun,
Glenn Murray mendesak para penggemar untuk tetap optimis pada prestasi Arsenal sendiri, alih-alih menilai mereka berdasarkan apa yang telah dicapai Man City. Arsenal berada di tempat mereka karena suatu alasan dan saya pikir kami tidak menghormati grup sampai batas tertentu dengan terus-menerus menyebut Manchester City, kata mantan bintang Crystal Palace dan Brighton itu kepada BBC Radio 5 Live. Saya percaya bahwa City akan bertahan dalam ujian waktu, mereka akan berada di sana untuk durasi penuh dan ini hanya pertanyaan apakah tim muda Arsenal ini dapat tetap berada di posisi mereka sampai akhir musim. Ini kemajuan. Ketika Mikel Arteta datang ke klub sepak bola, itu semua tentang membuat mereka lebih baik dan menurunkan usia skuad dan memulai sesuatu yang baru. Dia telah melakukan itu. Finish 4 besar dan sepak bola Liga Champions akan menjadi kemajuan untuk skuad Arsenal ini. Menjelang Piala Dunia 2022, Pep Guardiola jelaskan kondisi terkini Kyle Walker dan Calvin Phillips. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan dua pemainnya, Kyle Walker dan Calvin Phillips, masih berpeluang tampil di Piala Dunia 2022. Sebelumnya, kedua pemain itu diragukan bisa memperkuat timnas Inggris di turnamen itu karena cedera. Guardiola mengungkapkan kondisi Walker dan Phillips mulai membaik dan ada keyakinan mereka siap berlaga di Qatar pada 20 November tanggal 18 Desember nanti. Kedua pemain itu juga telah berkomunikasi dengan pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate. Mereka positif, percaya diri, optimistis. Mereka berhubungan dengan Gareth Southgate. Mudah-mudahan mereka bisa siap untuk diseleksi timnas Inggris, kata Pep Guardiola. Kyle Walker mengalami cedera saat City mengalahkan Manchester United 6-3 di Liga Inggris pada tanggal 2 Oktober lalu. Pemain berposisi bek kanan itu sebelum laga sudah merasakan tidak nyaman dan akhirnya cederanya bertambah parah. Selang 4 hari kemudian, melalui laman resmi klub, City mengabarkan Walker telah menjalani operasi untuk penanganan cedera pangkal paha dan kaki kirinya. Setelah operasi, dia akan menjalani tahap pemulihan. Rekan setimnya, Phillips mengalami cedera bahu ketika The Citizens menghadapi Borussia Dortmund di Liga Champions pada tanggal 16 September. Saya pikir kondisi keduanya menjadi lebih baik, khususnya Calvin, kata Guardiola. Dia Phillips merasa sangat baik, gerakan di bahunya sangat sempurna. Dia mulai berlatih dengan bola, kami terkejut melihat perkembangannya yang cepat, kata bos City. Jika dia dalam kondisi bugar, saya yakin dia bisa bermain di Piala Dunia. Jika dia siap, dia mungkin bisa mendapat menit bermain untuk City sebelumnya, tetapi saya belum tahu sekarang. Kita lihat saja nanti, kata dia menambahkan. Kevin De Bruyne, kami buktikan Manchester City bisa menang tanpa Erling Haaland. Bintang Manchester City, Kevin De Bruyne bangga skuadnya bisa menang melawan Leicester City dalam laga pada Sabtu, tanggal 29 Oktober tahun 2022. Kemenangan itu sekaligus pembuktian bahwa Manchester City tak harus dibantu sang bintang, Erling Haaland, untuk bisa menang. Laga tersebut juga menjadi pembuktian kepada sang pelatih, Pep Guardiola, bahwa Kevin De Bruyne kini sudah bangkit. Kevin De Bruyne berhasil mencetak gol pada menit ke-49. Pemain asal Inggris itu mengakui laga tersebut sulit dilalui bagi skuadnya. Kami menempatkan diri kami di situasi sulit, kami agak kelelahan, kata De Bruyne. Meski sulit, De Bruyne mengaku masih bisa menciptakan peluang. Mereka begitu negatif selama 70 menit tapi kemudian perubahan mereka membuat permainan menjadi berbeda. Kami tidak menguasai bola di area mereka, tapi kami nyaris bisa mencetak gol kedua, paparnya. Tendangan bebas berjalan dengan sempurna. Untungnya berakhir 1-0. Ederson hebat, terkadang kami hanya bicara soal distribusi bolanya tapi dia kiper yang hebat dan dia membuktikannya tiap pertandingan. Kami telah membuktikan bahwa kami bisa menang dengan atau tanpa Erling Haaland, pungkasnya. Kevin De Bruyne dipuji Pep Guardiola. Pep Guardiola yang sempat menyebut Kevin De Bruyne main kurang baik pun kini mengakui kehebatannya dalam laga tersebut. Kevin De Bruyne berhasil mencetak gol tak lama setelah jeda antar babak melalui tendangan bebas. Ini adalah kemenangan kedua berturut-turut sejak kekalahan 1-0 melawan Liverpool. Guardiola memuji De Bruyne yang sempat melempem beberapa minggu.
Mereka mengubahnya dan ini adalah pertandingan yang sulit, karena mereka memiliki 10 pemain yang sangat hebat dan itu sangat sulit, ungkap Guardiola. Setelah kami mencetak gol, mereka mengubah ritmenya, dan di Liga Inggris, beberapa menit terakhir selalu sulit. Ini adalah kemenangan besar bagi kami, sambungnya.